Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius nih di depan tak? Mana ini? Ih, Tidak pernah tidak serius ini. Saya ketawa juga serius kelihatan. Biar libur masuk. wah. Seharusnya saya bilang itu hari masuk. Oke. Kita masih ucapkan selamat tahun baru, Dik. Belum pi. Masuk Belum. kan sudah tahun Selamat baru. tahun baru Tribunas, tahun Iya. baru 2022. Semoga 2022 kita semakin sehat Amin. dan berimun Amin. dan tentu saja beriman. Itu yang paling penting. Imun dan iman Iya. Berarti bukan imun dan iman. dan berkecukupan Ya. atau apa ada tuh biasa bilang orang kurang sukses lah tuh, agak anu sedih. Jadi ini kita sekarang sudah berada di edisi ke 4 Januari 2022. Dan kita mempersembahkan hasil survei sebuah lembaga yang berkedudukan di Jakarta Iya. tentang popularitas gubernur dan wali kota sepanjang 2021. Iya. Jadi menurut survei indikator Indonesia Tribunas, Iya. saya lihat kiri Tribunas nanti salah. Berdasarkan survei Indonesia Indikator I2. Dua. Ya. Jadi ada 25 gubernur Iya. dan 25 wali kota, termasuk wali kota Madia yang dianggap paling populer di Indonesia. Pertama. 3 di antara 50 ini dari Sulawesi Selatan. Oh. Bayangkan, 50 gubernur dan wali kota, 3 dari Sulawesi Selatan. Kan satu di gubernur Sulawesi Selatan deh. Iya. Berarti wali kota dua. Kota 2. Padahal ada 3 wali kota di sini. Pare-pare Palopo. Kalau ke Makassar. Dan gubernur Sulawesi Selatan dianggap sebagai gubernur terpopuler ke-9 di Indonesia. Iya. Jadi 8 mana di atasnya. Iya. Jadi yang paling di atasnya itu gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah. Kayak pokoknya tiap hari tuh kita dengar namanya. Betul. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan seterusnya. Kemudian wali kota Makassar Dani Pomanto di urutan ke-8 Itu. sebagai wali kota paling populer di Indonesia. Dan tahu kan Paul, Iya. wali kota Parepare, Iya. urutan ke-11. Wih. 10 di atasnya. Hebat. Padahal kalau kita lihat Parepare itu hanya Kecil aja. sedikit sekali gitu, satu titik. Iya. Wali kotanya. Dan kepopuleran kepala-kepala daerah ini dipantau berdasarkan berita-berita di online, termasuk dari tribuntimur.com. Betul. Jadi ada sekitar 28 juta berita yang diperiksa.
dari 6.000 website, terutama berita-berita aktivitas gubernur dan wali kota sejak Januari 2021 sampai 19 Desember 2021. Dan menurut penelitian indikator Indonesia ini, para kepala daerah ini lebih banyak diberitakan terkait penanganan COVID-19. Yes. Itulah yang membuat kenapa tiba-tiba Andi Sudirman Sulaiman melejit popularitasnya, karena beliau ditunjuk menjadi PLT Gubernur Sulawesi Selatan per Januari 2021. Oh iya tahu. Sebelumnya kan gubernur kita namanya Nurdin Abdullah. Iya. Sejak September 2018 sampai 2000. Desember 2000. Iya. Jadi sejak Januari 2021 PLT gubernur itu dijabat oleh Andi Sudirman Sulaiman, dan sejak itu masih puncak penanganan COVID-19. Betul. Itulah yang membuat kenapa Pak Andi Sudirman Sulaiman ini hampir setiap menit, setiap detik, setiap jam diberitakan di media-media online di seluruh Indonesia. Hebat ada. Termasuk Dani Pomanto dan Topang Pawit. Yang hebat itu penelitinya. Iya tahu dia. Misalnya itu bisa membaca 28 juta berita dari ribuan website. Kita ini satu saja berita dibaca setengah mati kita edit. Ada deh. 28 juta berita diteliti, dicari siapa yang ada namanya di situ, baru ditemukan, dan ada peringkat-peringkatnya. Jadi 28 juta 779.574 berita yang dimuat di 6.470 online. Dia banyak. Dan ada semua anunya. Misalnya dari Pemantau diberitakan 28.000 kali. Topang Pawe sekian puluh ribu kali. Ya, ada Andi deh. Sudirman Sulaiman sekian ratus kali. Sekian ratus ribu kali. Semua itu Keren dah tahu. dicatat. Tapi kan sekarang orang mencatatnya sudah canggih. Iya. Tidak pakai apa lagi Pakai itu. Excel nih. Aduh, itu benar. Bilang-bilang. Jadi silahkan juga Anda membaca bagaimana kelanjutan proyeksi pendapat pakar-pakar kita, guru-guru besar kita dari forum dosen tentang kira-kira bagaimana kondisi 2022 nanti Iya. di Sulawesi Selatan Perekonomian nanti. kita. Dan di sini kita mengetengahkan proyeksi di bidang ekonomi, seperti Iya, apa iya. kira-kira perekonomian kita 1 tahun ke depan. Dan mengenai harga yang dianggap semakin tak terkendali setelah Natal dan Tahun Baru hingga menjelang Ramadan, kita ada perbincangan khusus dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Arlin Aresta. Arling Arif. Dari tadi itu sebenarnya Bapak Arlin Aresta ini hari kerja pertamanya sebagai Kepala Dinas. Iya tahu. Karena hari Minggu nanti. Iya, karena dilantik pada malam Tahun Baru. Besoknya libur lagi, dan baru masuk kantor tadi ini hari Senin. Dan langsung ke Tribun Timur. Wih, Luar biasa. oh, geser besar. Kakak IQ. Selesai kita? Selesai. Kita dekatnya Kakak Iwan tak? Kakak Iwan, ketemu dulu deh. Kakak Iwan. Jangan kamu saya jelas sekali tuh ini. Ya,
Apa yang kita mau sampaikan? Kelihatan nih anunya. Bagus Isolasi sih lah. Isolasinya. penampilannya kakak Iwan nih, pakai topi-topian Ini sih. benar sini namanya Kakak Iwan. Dia salah satu editor videonya YouTube-nya Tribun Timur. Yang terbaik. Jadi kalau ada yang kita jengkel itu langsung marah. Kalau dia yang edit itu video-videonya yang di Iya, Tribun deh. Timur yang viral-viral. Ini nih orangnya Tribunan. Kita lihat nih, gagah tuh. Ada? Topinya dong. Topinya. Habis cukur Bang, jadi dia pakai topi. Kalau Oh, sekarang dia pakai begitu. topi. Iya mana? Ondol kali. Oh iya toh. Udah kalau baru ada rambutnya. Nah, sama. Dingin lah. Tren 2022 di Tribun begini rambut. Bah, Pak Budi. tentara payung, Tentara plastik. tentara plastik. Panjang sekali kalau kita lihat deh, kalau banyak sekali cerita. Hmm. Nah, halaman properti. Nah, kan 2022 ini ada perpanjangan stimulus dari pemerintah di bidang properti. Yap. Kan banyak yang tidak diperpanjang, kayak mobil itu tidak diperpanjang nih Iya. stimulusnya, tapi ini properti masih diperpanjang. Nah, oleh karenanya buat yang mau beli rumah, beli memang sebelum Juni 2022 karena selagi masih ada stimulus dari pemerintah yang bisa membuat harga rumah turun. Betul. Nah, ini juga disambut baik sama Ray Sulsel. Katanya ya sangat berespon positif. Ia berharap dengan adanya perpanjangan bisa ada peningkatan. Mudah-mudahan diiringi juga dengan apa ya, dengan dukungan lain dari pemerintah untuk penjualan rumah. Terus iya ada di halaman otomoto besok Mas. Apa itu? Bagaimana tips mencegah motor dicuri saat diparkir? Nah, itu tipsnya antara lain dari kepala bengkel Honda. Misalnya, kalau parkir ki motor, jangan ki paling luar. Kalau bisa masuk-masuk di dalam. Kok paling dalam? Biar kita juga susah keluar. Kalau masuk Oh iya keluar. deh. Kita saja susah keluar. Apa ya kalau pencuri susah kasih keluar. Kalau Iya, bisa iya, ya iya. posisikan memang motor kita tuh kalau parkir tuh yang jauh-jauh di dalam. Dalam rumah, dalam kamar kalau perlu. Deh. Ikat anjing. Iya, ikat anjing paling bagus. Beranjingnya tidak galak, ya sama aja. Terus kunci setangnya ke kanan. Bukan ke kiri. Cuma motor Honda yang bisa begitu. Iya. Emang kalau motor lain tidak bisa? Nggak bisa. Aduh. Nggak bisa. Oh Honda jadi? Cuma motor Honda yang bisa ke kunci ke kanan. Jadi karena motor rata-rata ke kiri. Ya ke kanan saja. Wah, begitu tipsnya dia. Ke kanan itu supaya Susah, toh? kunci T-nya nggak bisa masuk. Ah, Biar aja kunci. Cocok. Oh kapal bengkel memang ini kakak Iwan. Nggak tahu. Oke. Terus kan halaman bisnis nih. Santer terdengar isu mengenai penghapusan BBM premium dan Pertalite di Iya. tahun 2022 ini. Nah, Pak Presiden Jokowi dia baru saja merubah peraturan Iya. yang menyebutkan kalau pembatasan pembatasan penyaluran BBM premium. Jadi enggak jadi dibatasi itu BBM premium. Nah, itu diartikan oleh sejumlah orang sebagai pembatalan dari rencana penghapusan BBM premium itu sama Pertalite. Tapi kalau menurut Pertamina di pusat sana dia masih menunggu itu kan mau dihapus atau tidak. Itu kan rencananya katanya dihapus mulai 2022 karena untuk ramah lingkungan. Jadi Iya. mulai pertama ke atas mama. Tapi gimana ya? Saya kira Pertalite ramah lingkungan, tidakkah? Salah. Biar lagi apa nak pakai kalau itu motor tua iya. Tetap tonggi berasap. Apa? Pertamax, Pertamax Ramah Turbo lingkungan. tetap tuh Harga berasa. berapa itu pertama? Mm-mm. Bahaya lihat dia ini. Tidak ada premium, kenapa dibatasi? Ini cari videonya nanti. Iya itu dibilang ya banyak komentar bilang mau dibatasi mau tidak apa tuh tidak ada juga ya. Nah, oke. Cari aman ya Pak Jokowi tahu. Untuk
Nah, terus selama Nataru traffic penggunaan telepon meningkat sekitar 20 sampai 24%. Itu untuk Indosat dan Telkomsel. Rata-rata penggunaan untuk sosial media dan belanja online. Yes. Ada juga game. Nah, tadi Badan Pusat Statistik melakukan jumpa pers melalui YouTube-nya. Nah, dia menyatakan bahwa inflasi di Sulsel untuk bulan Desember lalu itu mencapai 0,92%. Angka tersebut tertinggi selama 3 tahun. Dari tahun 2019 sampai 2021 intinya inflasi itu tertinggi. Salah satu penyebabnya kenaikan harga cabai. Mana bicara deh, udah jualan gara-gara naik cabai. Harga cabai rawit yang sangat meningkat. Nah, itu salah satu penyumbang inflasi terbesar di Sulawesi Selatan. Karena kan naiknya dari 15.000 sekarang sudah sampai 90.000, bahkan 100.000 per kilonya. Balas sih. Tapi menurut BI Sulsel, angka tersebut meskipun tinggi itu masih sesuai dengan perkiraan karena masih di bawah dari inflasi nasional. Saya udah pusing kipas itu, saya bicara. Hanya angka. Enggak ada lagi paling. Pendek ya, sudah Mi? Nah, pokoknya. Mbah. Siapa? Apa kita mau laporkan ini? Makassar ya? Makassar. Yes. Apa yang terjadi? Untuk halaman Makassar di Tribun Cetak besok, ini ada Hari Awal Bakti ke-76 yang dirayakan Kemenak Sulsel, di mana ada 963 aparatur Kemenak Sulsel yang dapat Satya Lancana dari Presiden Republik Indonesia. Tuh. Jadi 963 aparatur ini dapat Satya Lancana itu setelah dinilai dari pengabdiannya, ada yang 10 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun. Yes. Dan dianggap berdedikasi tinggi untuk kemajuan Kemenak. Iya. Untuk selanjutnya yaitu ada unjuk rasa dari supir PT dan mahasiswa Iya. di Kenapa terus depan Gubernuran Sulsel. Pasti gara-gara bus. Gara-gara ini Bang, gara-gara rencana penghapusan BBM subsidi. Iya tahu. Ini mereka menolak lantaran dianggap penghapusan ini dapat mempersempit peluang ekonomi mereka karena biaya operasional yang tinggi. Kemudian dikhawatirkan juga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok gitu. Pasti. Jadi para massa aksi ini mendesak Gubernur Sulsel atau Pemprov Sulsel untuk ikut menyatakan sikap menolak rencana penghapusan BBM subsidi itu. Selanjutnya ada sosok Kompol Fadli, yaitu Kasubdit Tipikor Polda Sulsel. Iya. Siang tadi dia meraih penghargaan dari Polda Sulsel setelah pada tahun 2021 lalu berhasil mengungkap 40 kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Tuh. Selain itu, dari pengungkapan itu juga berhasil menyelamatkan lebih kurang 40 miliar kerugian negara akibat dari korupsi yang terungkap. Juga penghargaan ini diraih atas pengungkapan yang baru-baru heboh ini, yaitu dugaan korupsi RS Batuah. Iya. Di mana ketiga tersangkanya juga sudah dipenjarakan dan rencana dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Iya. Gitu. Tidak ada bagi padek.